Masih bersama Babinsa. 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 Kalian semua mendengarkan Babinsa. 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 Masih bersama Babinsa. 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 Oke, selamat datang kembali di Babinsa Podcast bersama Yunisa di sini. Di episode 12 kali ini kita punya tamu spesial yaitu Kak Iqbal dari Shift Finance 15.0. Halo. Selamat datang Kak Iqbal. Terima kasih untuk meluangkan waktunya di sesi kita hari ini. Jadi karena ada tamu spesial kita Kak Iqbal, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar tentang finance ya Kak, tentang manajemen keuangan dan juga seputar kehidupan Kak Iqbal. Oke. Gitu. Nah, pertama-tama gimana Kak Iqbal kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Jadi kesibukannya apa Kak sekarang? Kalau sekarang full time kuliah sih. Full time kuliah ya? Kuliah. Dengar-dengar selain kuliah Kakak juga sambil nyambi jadi Chief Finance 15.0 yang lumayan sibuk ya Kak? Iya. Nyambi bener. Nah itu berarti untuk ngeluangin waktu, ngebagi waktu bisa full time kuliah dan ngurusin segala macam organisasi itu gimana Kak? Gini sih, waktu pas aku awal nge-build finance club di kepengurusan yang ke-15 ini, pertama kayak background check dulu nih ke teman-teman. Kira-kira kenapa mau join ke finance club dan juga kenapa harapannya tuh gimana sih di finance club. Jadi aku bisa nyeting nanti bentuk dari finance club ini dibuatnya seperti apa, dan teman-teman juga jadinya seneng juga di finance club. Nah kalau misalnya udah seneng gitu kan kita enak ya nanti bagi tugas, karena beberapa proker juga emang sesuai dengan harapan dari teman-teman anggota di finance club gitu. Jadi sekarang fokusnya ini beberapa proker itu emang sengaja buat kayak memenuhi keinginan dari teman-teman di finance club juga, tapi sekaligus juga bisa buat general gitu. Jadi bisa buat diterima sama umum. Karena beberapa broker dari finance club sendiri, contohnya kayak misalnya yang pertama itu kita fokus buat diskusi tentang pasar modal ya. Itu terbuka mau orang yang belum pernah, buat teman-teman yang udah pernah atau bahkan udah expert juga bisa join tuh di broker itu. Dan teman-teman di finance club juga senang buat ada broker kayak itu. Dan yang kedua itu kita kolaborasi sama lembaga namanya Teach Me. Itu buat lembaga sertifikasi ya. Jadi ya itu bisa terbuka kan buat umum gitu. Buat teman-teman yang non finance juga mungkin barangkali mau bekerja di kedepannya di bidang keuangan, lebih tepatnya di pasar modal ya. Itu bisa dapat ilmu dari situ juga. Dan teman-teman di finance club juga akhirnya ya senang buat menjalankan itu. Gitu sih. Keren Kak. Berarti finance nih banyak banget ya proker-proker yang ternyata bisa nge-includein lebih banyak orang lagi. Iya. Tapi kalau banyak jumlah prokernya nggak begitu banyak, cuman kalau misalnya sasarannya itu kita pengennya bisa wide sih, biar bisa ke semua orang gitu. Keren. Tapi nih Kak, kalau dari anak manajemen dan teman-teman MM lainnya kan kebanyakan ya ngelihat finance tuh sesuatu yang kayak, males deh, kayak sesuatu yang serem, sesuatu yang kayak susah, ruwet, pusing gitu. Nah, kenapa sih Kak Iqbal bisa ngedevelop suatu interest, passion di finance gitu yang lebih kesannya ribet gitu Kak? Ribet atau enggak sebenarnya tergantung perspektif ya. Cuman mungkin aku bakal cerita sedikit kayak backgroundku dulu S1. Sebenarnya aku S1 ini bukan manajemen atau di bidang keuangan gitu. Aku start dari teknik malah. Tapi aku bisa put interest di finance itu sebenarnya karena ya pertama tertarik aja sih. Tertarik karena menurutku menarik. Kayak finance itu kan kalau bisa dikasih istilah tuh kayak darahnya perusahaan. Itu yang aku tangkap pertama kayak gitu. Cuman ternyata setelah aku lebih dalami banyak nih. Nggak cuman tentang mengenai perusahaan aja. Cuman ada kayak pasar modal dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya aku lebih into di industri keuangan. Itu alasan pertamaku. Terus yang kedua, mungkin ada stigma kayak finance tuh susah, menyebalkan gitu. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak. Karena kayak misalnya Mbaknya mau ambil konsentrasi apa? Kalau aku marketing. Iya. Aku balikin kenapa tertarik marketing. Karena ternyata banyak yang menyenangkan. Oh, sama kayak kalau misalnya kita taruh komitmen di depan gitu kan. Kita taruh fokus benar-benar ke sesuatu yang emang kita inginkan.
pasti pada akhirnya menarik sih. Mungkin banyak nggak tertarik finance mungkin ya. Tapi mungkin ada beberapa part aja mungkin yang disuka. Ya finance yang menyenangkan ya dapat uangnya. Makanya itu kayak start dari hal yang aku suka dulu. Nah akhirnya aku taruh komitmen penuh. Bahkan dari semenjak aku S1 ini, aku benar-benar ya autodidak di luar dari teknik ya. Aku belajar sendiri. Dan akhirnya sebenarnya waktu pas mau daftar MM pun, itu awalnya maunya ambil operation. Awalnya mau ambil operation. Cuman ya semenjak kuliah di sini kan dapat mata kuliah AF Accounting Finance ternyata menarik, FM juga ternyata menarik, ya udah akhirnya coba buat alter my voyage aja gitu. Dan akhirnya sekarang benar-benar into finance banget ya. Iya. Menarik karena malah banyak banget yang sebelumnya nih yang aku kenal nih Kak, awalnya udah kayak menggembur-gemburkan akan masuk finance, tapi ketika ketemu AF, ketemu FM, semakin yakin untuk nggak ambil finance. Kenapa ya Bang? Alasannya kenapa susah? Atau... Karena mungkin merasa ter-challenge sama banyaknya angka gitu kan Kak. Terus ilmunya finance kan mutlak ya Kak, hitungan pasti satu gitu jawabannya. Sedangkan kalau yang lain mungkin masih bisa dengan asumsi-asumsi lain gitu, nggak mutlak jawabannya. Jadi ada ketakutan tersendiri gitu Kak, terutama dari aku juga ya Kak. Aku kemarin ngambil kelas AF, ngambil kelas FM tuh lumayan struggle ya. banyak rumus ya, banyak formula ya. Iya kayak ya enaknya tadi sih dapat uangnya itu Kak. Iya, ya, dapat uangnya enak. Cuman kalau misalnya prosesnya mungkin mager. Betul. Oh gitu Kak. Nah terus Kak, kalau dari Kakak sendiri ada nggak sih struggle juga pas masuk kelas AF, FM buat belajar? Kan otodidak kan, karena sebelumnya juga dari teknik, terus tahu-tahu belajar keuangan perusahaan lagi gitu Kak. Itu Kakak kayak sempet ada terombang-ambing juga atau gimana Kak? Jujur iya, ngerasa waktu awal-awal tuh sulit banget sih. Apalagi kalau misalnya teknik itu kan kita cuman kayak apa ya, pakai rumus, terus kita cuman ngepresentasiin angkanya, cuman kita nggak tahu korelasi antara angka dengan fenomena. Misalnya kayak kalau inflasi itu terjadi apa sih nanti di secara umum tuh gimana. Nah misalnya kayak di AF dulu atau di FM ya, mungkin aku emang biasa buat memperoleh angka pakai rumus dan lain-lain, cuman buat mengkomunikasikannya, terus kayak menghubungkan dengan teori, terus juga kayak ngejelasin mengenai fenomena itu jujur struggle banget. Soalnya aku nggak pernah dapat hal tersebut ya. Kayak misalnya walaupun aku autodidak, mungkin ada beberapa part yang emang belum aku pelajarin gitu. Aku belajarnya mungkin cuma rumus-rumusnya. Aku masih banyak perlu ruang buat bertumbuh sih, kayak di MM ini gitu. Terus Kak akhirnya bisa tetap stick untuk berada di ruang FM, di ruang finance gitu. Itu dengan cara apa Kak bisa Kakak survive dan memilih untuk terus maju ke finance? Komitmen sih, itu balik lagi komitmen gitu, dan juga ada yang mendukung dari apa ya, interest mungkin ya. Jadi benar-benar into banget, bahkan kayak kalau bisa itu benar-benar nggak cuman sampai menyelesaikan MBA ini di finance, mungkin nanti bahkan berkarirnya juga di bidang keuangan, apalagi lebih terkhusus di pasar modal gitu sih. Keren. Berarti ini ngingetin sama kutipan yang aku dengar kemarin di episode 11 Babinsa kemarin dengan Pak Rocky, yaitu passion is about commitment Kak. Berarti Kakak juga setuju dengan statement itu ya? Sangat setuju banget. Karena kan kalau anak muda zaman sekarang banyak banget tuh Kak yang ngerasa passion itu harus sesuatu yang mereka bisa. Sekalinya mereka ngerasa nggak bisa nih, jadi merasa mempertanyakan lagi apakah aku benar-benar passionate di sini. Kok aku ternyata gagal ya gitu Kak. Menurut Kakak gimana Kak dengan hal kayak gitu? Kalau gagal itu pasti hal yang lumrah sih, nggak mesti kayak sesuatu hal yang kita passionkan, atau mungkin ada beberapa part dari hidup kita tuh ada yang gagal. Cuman kan gagal itu bukan sebuah akhir ya, itu kan sebuah proses. Kita nggak bakal pernah nemunya nih ujungnya di mana gitu. Kalau misalnya kita taruh komitmen di situ ya, mungkin kita nggak bakal memperdulikan gitu mau gagal mau nggak. Gagal itu kan tergantung perspektif kita buat mengambil hikmah dari situ gitu. Yang penting intinya menurutku yang pertama komitmen, sama balik lagi ya komitmen terus ya. Mungkin yang kedua haus akan ilmu sih menurutku. Karena jujur aku
aku juga nggak menutup ruang juga, kayak misalnya aku cuman pengen paham tentang bidang keuangan gitu. Cuman ternyata beberapa part kayak misalnya aku dapat mata kuliah strategik gitu ya, sebenarnya menarik juga dan ada hubungannya gitu. Jadi menurutku nanti buat kedepannya ini kayak semua konsentrasi atau mungkin semua interest buat teman-teman di MM ini ya ada saling berkaitan gitu di bidang kerja nanti gitu sih. Ih, keren. Nah, berarti teman-teman, kalau dari kata yang Kak Iqbal tadi barusan, kita tuh harus komitmen ya Kak ya terhadap apapun yang kita lakukan, dan juga harus haus akan segala ilmu. Jadi walaupun kita ambil konsentrasi apapun, walaupun kita interest di bidang apapun, kita tetap harus terbuka dengan ilmu-ilmu dari materi-materi yang kita dapatkan di bidang mata kuliah lain gitu ya Kak. Betul. Nah, ngomong-ngomong, karena Kakak tadi sempat ngebahas kalau Kakak tertariknya di pasar uang, di pasar modal tadi ya Kak. Nah, aku boleh dong Kak nanya-nanya soal gimana Kakak nge-manage keuangan Kakak, dan pandangan Kakak terkait fenomena-fenomena zaman sekarang yang anak muda lakukan. Oke. Jadi kan nih konteksnya banyak banget nih Kak, brandingan sama di mana-mana di sosial media. Kalau anak muda tuh umur berapa targetnya udah harus punya 1M, umur 30 harus punya 1M, udah punya rumah, udah punya itu. Jadi kayak seakan-akan kita semua tuh diwajibkan untuk berlomba-lomba punya uang sebanyak-banyaknya dan nabung sebanyak-banyak mungkin dari kita mulai bekerja gitu. Nah, menurut Kak Iqbal itu terkait fenomena itu tuh gimana Kak? Kalau menurutku sendiri sih, emang sih aku juga menyadari kayak banyak orang kayak minimal tuh umur 22 tuh atau 20 punya 100 juta misalnya gitu ya, atau mungkin umur 30 punya 1M. Mungkin kalau misalnya kita bener-bener telaahin ya, ini sebenarnya target yang bikin siapa sih sebenarnya? Kan kita nggak tahu ya. Ini kenapa ada standar umum ke situ gitu. Cuman gini deh, aku mungkin nggak nge-share kayak gimana aku cara manage uang. Cuman aku ngasih strategi kayak generik lah, umum buat orang tuh mungkin bisa aplikasikan. Karena kan kalau target itu mungkin setiap orang beda-beda ya, dan path-nya juga pasti beda juga. Gak mungkin antara kita muncul sebuah keinginan sampai ke target itu cuman straight line doang. Mungkin ada shortcutnya, mungkin bakal ada lika-likunya gitu. Mungkin aku bisa saranin ketika kita mau punya target keuangan gitu, misalnya coba pakai ini sih, kayak metode SMART gitu. Kayak spesifik, terus M-nya measurable, attainable, reasonable, sama T-nya time bound gitu. Emang boleh kita kayak misalnya time bound umur 30, kita spesifik nih kita punya 1M. Cuman itu baik lagi, measurable nggak, atau mungkin reasonable nggak, atau attainable nggak. Contoh kayak misal kita emang punya target di umur 30 mau punya uang 1M misalnya, kayak tadi balik ya, kayak kita ambil dari fenomena yang ada gitu. Cuman balik lagi kayak misalnya kalau ternyata umur kita misalnya udah 25 gitu kan, sisa umur waktu 5 tahun, dan kita hanya bisa mampu menabung gitu. Ini terlepas dari gajinya berapa ya, kita cuma mampu menabung 1 juta misalnya. Nah itu kan mungkin gak bakal nyampe gitu kan targetnya. Mungkin ada beberapa part ketika kita nabung ternyata ada lika-liku nih, ternyata uangnya harus kepake dan segala macem gitu. Coba mungkin bisa disetting nih kayak misalnya nanti 10 tahun ke depan tuh kita ada fenomena apa aja sih, misalnya mau membeli properti, atau misalnya buat mensupport activity kita buat suatu hal yang produktif, misalnya mau beli kendaraan gitu ya, kendaraannya mungkin sepeda motor atau mobil gitu. Nah itu tuh kita bisa nge-spesifikin ke situ dulu, jangan ujuk-ujuk cuma 1M, tapi kalau udah dapat 1M juga mau dipakai buat apa? Kan investasi itu kan juga selain kita mengumpulkan uang, seenggaknya tuh uang yang kita terkumpul itu bisa jadi produktif lagi gitu. Gitu sih. Jadi tetap harus lebih tahu terhadap apa yang kita butuhkan gitu ya Kak. Betul. Dan kayak tujuan kedepannya tuh kita mengumpulkan 1M itu untuk apa gitu ya. Menarik. Nah, tapi Kak sering banget nih Kak kayak di sosial media orang-orang yang ngakunya sebagai financial expert itu tuh membuat stigma kalau orang yang udah umur 30 gak punya tabungan 1M atau umur 25 gak punya 100 juta itu tuh kayak gagal gitu Kak. Nah,
untuk anak muda di luar sana biar nggak gampang terbrainwash dengan stigma gagal itu, menurut kakak harus gimana sih? Biasanya kan kalau misalnya umur 30 ini, aku nggak tahu sih kenapa ada fenomena ini. Terus juga kayak orang-orang mungkin yang bisa dikata expert gitu. Jujur aku juga bukan expert gitu, aku masih berproses juga. Cuman kalau misalnya buat teman-teman di luar sana kayak misalnya mau mengejar target, menurutku nggak usah harus spesifik kayak 1M atau segala macam. Mungkin achievement orang kan beda-beda gitu, target orang beda-beda. Mungkin ada orang yang punya target kayak mungkin dilihat orang kecil gitu, cuman menurut dia besar gitu, ya nggak masalah, asalkan itu kan punya istilahnya apa ya, punya kayak target selanjutnya gitu. Setelah udah dapat uang segini, nanti sisanya nanti uang yang udah terkumpul itu mau dibuat apa gitu. Nah, balik lagi nih, kayak nanti udah punya uang, kayak misalnya mau punya target tinggi banget gitu, saranku juga kayak gimana ya, coba balik lagi ke smart tadi sih. Itu aku coba arahin lagi ke situ, karena setiap orang kan pasti beda-beda, backgroundnya juga beda-beda. Mungkin kita di MM juga ada yang udah bekerja, ada yang belum gitu kan. Cuman kan selain komitmen tadi sebenarnya ada pengorbanan juga ya. Investasi itu juga nggak mesti bentuknya uang gitu, nggak mesti objek. Mungkin bisa dari ilmu kan. Mungkin kita nanti di MM gitu kan, kita belajar dan kita masuk ke dunia pekerjaan, itu kita bisa dapat wage yang lebih oke gitu kan. Nah itu kan bisa dapat nilai tambah juga tuh. Nah added value itu kan bisa, istilahnya bisa mempercepat target kita nih. Ini ada sebuah shortcut nih buat nyampe target kita. Nah itu sih harus ada kesabaran dan komitmen itu. Berarti untuk anak-anak muda di luar sana emang dia harus mengerti dulu ya sama dirinya sendiri, sama kondisinya, harus belajar smart tadi, dan dia harus banyak-banyak berinvestasi ya kak ya. Betul. Baik dalam bentuk ilmu ataupun dalam instrumen keuangan ya kak. Iya, betul. Menarik. Nah lanjut ke fenomena kedua nih kak. Jadi banyak banget nih kak anak muda zaman sekarang yang mendengar financial expert itu di sosial media, terus merasa kayak harus berlomba-lomba menginvestasikan semua aset, semua uang yang dia punya di instrumen yang katanya bisa membuat cepat kaya gitu kak. Nah tanggapan kak Iqbal sendiri gimana kak sama fenomena yang orang-orang FOMO pengen cepat kaya tadi gitu? Kalau misalnya ini lebih spesifik di misalnya bidang keuangan ya, kayak menurutku sesuatu yang cepat gitu, kayaknya agak ini sih, perlu agak skeptis gitu. Jadi kita coba asah critical thinking kita. Kayak misal, setahun kita bisa dapat 100% gitu kan, dan itu siapa yang mau menjamin gitu dapat keuntungan 100%, atau mungkin kita mau targetnya dalam 1 tahun misalnya portofolio kita bertumbuh sampai 1000% dan segala macam. Itu emang ada kejadian, cuman kan nggak di semua instrumen keuangan itu ada momentum seperti itu gitu ya. Nah saranku mungkin gini sih, coba pahami dulu profil resiko teman-teman gitu. Misalnya kita mau komitmen masuk ke pasar modal, lebih spesifiknya di saham misalnya. Kan cukup trending ya saham ya, kayak misalnya di tahun 2019, 20, 21 itu kena COVID, yang mungkin karena nggak banyak kegiatan akhirnya orang mencoba gamble di pasar modal gitu. Nah karena mungkin dari periode COVID sampai balik ke new normal itu market itu kondisinya naik terus, semua orang akhirnya ya bisa merasakan cuannya gitu kan, dapat uangnya dengan mudah gitu. Mau trading kayak gimana pun pasti kan market kondisinya lagi pembalikan arah dari bawah ke atas, akhirnya mereka bisa merasakan cuannya gitu. Cuman balik lagi nanti ketika kondisinya udah normal kayak sekarang gitu, itu nggak semudah itu ternyata. Nah itu kan pasti banyak fenomena FOMO tuh teman-teman, kayak ayo ke saham gitu. Sedangkan saham itu sebenarnya kalau misalnya hasil aku pelajarin di Wealth Planner ya, aku ambil sertifikasi Wealth Planner juga, itu saham itu sebenarnya ada di posisi kayak emang dia returnnya tinggi, cuman resikonya juga tinggi juga gitu. Nah teman-teman nih ketika mau komitmen ke sebuah instrumen buat investasi gitu,
itu coba pahami diri masing-masing dulu. Kayak biasanya aku mungkin ini nggak akademis banget ya, kayak apa ya, kesannya kayak trivial banget, cuman aku biasanya punya rumus atau formula simple aja. Ketika teman-teman misalnya mau investasi saham ya, biasanya aku kadang nanyain, kalau misalnya nabung 5 juta setiap bulan, kuat gak kalau misalnya untung 5 juta juga setiap bulan? Kadang aku tanyain, kuat. Cuman kalau misalnya dibalikin, kalau misalnya setiap bulan hilang 5 juta gimana? Nah, itu kan mungkin agak kayak jangan deh Aduh, gitu. jangan. Iya, benar. Soalnya kan ya orang kan bisa menerima risiko beda-beda gitu. Nah, ketika kayak gitu mungkin coba pindah ke instrumen keuangan yang lebih moderat atau mungkin konservatif gitu. Contoh kayak misalnya di obligasi negara, biasanya kadang orang lebih milih ke obligasi retail ya, atau enggak kayak ke pasar uang. Itu teman-teman juga bisa dapetin dari reksadana. Itu kan kayak mungkin pertumbuhannya lambat, cuman ya bisa dibilang itu aman sih, resikonya nggak terlalu besar kayak saham gitu. Oh, keren Kak. Berarti sebetulnya ada banyak banget ya instrumen keuangan yang bisa kita cobain berdasarkan gaya keuangan kita. Nah, kalau untuk ngeases tipe-tipe investor kayak apa kita itu, Kakak biasanya ngeases dirinya pakai apa, Kak? Kalau aku biasanya pertama kayak tadi ya aku sebutin ya, kayak bisa nggak kayak menahan resiko gitu. Yang kedua itu biasanya dari rentang waktu sih, rentang waktunya mau gimana. Kalau misalnya kita mau di saham contohnya, dan kita komitmennya investasi nih ya, bukan trading. Nah ini kita bisa ngeliat nih, berarti rentang waktunya kira-kira berapa sih ya, 10 tahun gitu dan segala macam. Dan mungkin kita juga harus nggak cuman sekali doang masuk gitu lump sum, tapi kita juga mungkin bisa dollar cost averaging, kayak misalnya setiap bulan kita masukin entah itu berapa harganya gitu kan, ada fluktuasi dan lain-lain, kita tetap masukin sejumlah uang komitmen yang misalnya kita ambil nominal X misalnya, kita ambil nominal X setiap bulan. Nah itu selama 10 tahun kita naruh di portofolio saham kita gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau jaraknya lebih singkat gitu tapi aman, mungkin bisa coba ganti instrumen yang lainnya gitu. Nah itu teman-teman bisa coba searching sih, kayak instrumen yang kira-kira cocok atau enggak, karena aku nggak bisa memberikan saran juga, soalnya kan aku nggak bisa nebak pribadi seseorang kan. Betul Kak. Nah kalau dari Kak Iqbal, untuk teman-teman yang konservatif banget nih Kak, yang mungkin saat ini masih beraninya didepositkan aja uangnya gitu Kak. Nah langkah apa sih Kak yang perlu diketahui sebelum mereka itu bisa betul-betul memutuskan instrumen apa yang mereka bisa investasikan gitu Kak? Kan teman-teman yang biasanya cuman mendepositkan atau bahkan semua asetnya disimpan dalam bank, itu kan ada ketakutan besar kan Kak, kalau misalnya punya 5 juta, 5 jutanya hilang gitu Kak. Nggak bisa nerima resiko yang segitu gede, bahkan mungkin dari 5 juta yang hilang cuman 100.000 pun dia nggak rela gitu Kak. Nah menurut Kakak apa sih hal-hal yang perlu dipelajarin dari orang-orang yang konservatif banget gitu Kak? Kalau misalnya konservatif banget, mungkin ada kayak instrumen deposito bank gitu, itu mungkin bisa konservatif banget. Cuman itu agak tricky sih sebenarnya. Aku mungkin ada satu kayak istilah gitu ya, bukan istilah sih, kayak formula juga. Kayak misalnya ketika kita mau menaruh uang kita, terus juga kita mengharapkan ada return gitu, mungkin coba ada toleransi gitu ya di diri kita. Kayak biasanya ini rate pengembalian dalam 1 tahun apakah lebih tinggi dari inflasi apa enggak gitu. Misal kita ambil contoh inflasi 4-5% gitu. Nah ini apakah return dari instrumen investasi kita yang kita taruh ini lebih tinggi dari tingkat inflasi gitu. Kalau misalnya tingkat inflasinya jauh lebih tinggi, ya artinya mungkin pertumbuhan portofolio kita bakal kalah sama inflasi gitu. Nah, aku nggak bisa menyarankan juga ini, jujur, soalnya di secara umum gitu ya, pembahasan finansial ini kan sebenarnya tabu ya, apalagi di Indonesia. Mungkin
mungkin nggak kayak istilahnya di luar gitu, kayak orang-orang tuh dengan biasa membahas finansial dan segala macam. Nah, mungkin salah satu pendekatan yang aku bisa lakuin ya coba pahamin itu sih, pahamin balik lagi ke diri kita masing-masing, dan kalau bisa ngalahin inflasi tadi. Itu generik banget. Berarti dia harus hitung-hitungan dulu ya Kak. Betul, jangan sampai langsung taruh, itu bahaya. Karena emang banyak banget kan orang-orang yang sekarang tuh aduh mau kaya cepat, kayak yang dilakuin si influencer A, influencer B, tahu-tahu salah terus hilang semua gitu Kak. Iya. Nah, kalau ada satu lagi nih Kak, yang kemarin aku sempat ingat ada salah satu yang bilang kalau harusnya nge-manage uang itu 50 30 20. Kakak selama ini pakai konsep kayak gitu juga atau gimana Kak? Waktu pas aku belajar di sertifikasi Wealth Planner ada rumus kayak gitu. Cuman baik lagi nih, kayak biasanya kan 50 30 sama 20 tuh kan kayak 50 tuh buat nabung, 30 tuh buat kebutuhan hidup, 20 tuh buat bayar hutang. Betul. Nah, sedangkan kan setiap personal beda-beda nih. Kadang aku ada klien juga kayak ini orang emang nggak punya hutang. Berarti kan kayak bentuknya itu beda lagi kan, nggak 50 30 20 gitu. Nah, itu dibalikin ke kemampuan dari personal itu. Kayak contoh ternyata dia emang bisa mampu menabung hingga 70% dari pendapatan dia setiap bulan. Mungkin ada orang lain yang juga nggak mampu buat bahkan 50% pun nggak bisa gitu. Tapi saranku ketika aku buat Wealth Planner, karena kan kita menghadapi uncertainties gitu ya. Dan setiap orang tuh pengen punya stage. Aku tuh belajar ada 2 stage lah. 2 atau sampai 4 stage gitu. Ada orang bekerja untuk uang, terus ada orang bekerja dan uangnya juga ikut bekerja. Nanti juga ada momentum di mana uangnya bekerja dan orangnya tuh nggak perlu bekerja gitu. Nah, orang kan pasti perlu ya, menurutku perlu buat mencapai stage yang uang bekerja untuk kita gitu. Nah, saranku ya tetap ada proporsi untuk menabung sih dari income gitu. Berarti idealnya Kak, sebetulnya sekurang-kurangnya berapa persen sih yang harus kita tabung? Nah, ini aku ini tricky banget sih. Cuman gini, saranku ya mungkin ke dana darurat nih. Mungkin dana darurat orang yang single sama yang udah married itu beda juga gitu. Cuman mungkin kita ambil generik juga ya. Kita ambil generik ke orang yang single gitu, yang untuk menghidupi dirinya sendiri gitu. Aku ngepelajarin kayak berapa sih yang harus ditabung. Kan kita tuh ada kondisi uncertainties ya, kayak ketidakpastian gitu. Saranku sih kita bisa buat dana darurat. Nah, dana daruratnya ini gimana sih ngitungnya? Itu kan mungkin pertanyaan. Kalau salah koreksi ya. Mungkin di luar konteks gitu. Gimana cara bikin dana darurat yang sesuai sama kebutuhan kita gitu. Nah, teman-teman nih bisa nih kayak misalnya ngelihat expense setiap bulannya berapa ideal, dan mungkin bisa buat errornya juga. Kan kadang expense kita, bulan ini bisa cukup segini, taunya kok ini nambah sekian persen ya, bahkan 2 kali lipat ya expense-nya. Nah, ini coba dikasih rentang atas, rentang bawah, sama tengah-tengahnya gitu. Ntar kalau udah ketemu, teman-teman coba nih kaliin 12. Kaliin 12 itu setahun ya? Betul. Nah, itu 1 tahun dana darurat, dana yang terkumpulkan itu dana daruratnya gitu. Berarti teman-teman tuh harus setidaknya, bukan seharusnya. Nah, ini saran, bukan keharusan gitu. Setidaknya punya dana darurat itu 12 kali dari expense bulanan gitu sih. Menarik. Berarti idealnya dana darurat itu kita bisa diakses terus ya Kak, di rekening yang aktif gitu ya Kak, yang mudah buat diakses. Nah, tapi another tricky questions nih Kak, gimana cara kita untuk nggak ngakses dana darurat itu dan malah berfoya-foya karena kita punya uang lebih nih gitu Kak? Iya, jadi kalau misalnya kita punya keinginan yang besar gitu ya buat melihat, apalagi gak tahan gitu ya dengan nominal yang besar, udah double digit nih, udah triple digit gitu, mau dipakai segera dipakai gitu. Mungkin coba taruh di basket atau istilahnya kayak di portofolio yang emang gak semudah itu buat diambil. Kalau misalnya kadang ada beberapa teman-teman gitu yang kayak nanya, aku tuh tipikalnya emang gampang banget buat ngeluarin uang apalagi di rekening gitu, kadang suka nggak ke track.
Nah, aku coba saranin kayak aku coba ngeliat kan kalau misalnya di portofolio misalnya di saham itu kan bisa ditarik kapanpun ya. Apalagi T+2 itu kayak misalnya kita narik hari ini H+2-nya itu udah bisa dipakai uangnya. Coba yang range waktunya agak lama nih biar kalau misalnya narik nih agak mager gitu kan, agak malas buat sama aja ini kayak nunggu 5 hari atau lebih dari bahkan seminggu gitu. Iya. Biasa aku nyoba nyaranin di rekening reksadana. Di reksadana itu kan biasanya kan ada T+5 atau bahkan T+7 gitu. Jadi kayak orang hari ini baru narik gitu ya, mau pakai seenggaknya 5 juta aja gitu misalnya dari sekian portofolio. Tapi nunggu ya 7 hari gitu. Kan akhirnya mager kan gitu. Itu sih buat sebenarnya self controlnya penting juga sih kayak psikis dan lain-lain. Itu sih. Benar-benar setuju Kak. Nah, berarti menurut Kak Iqbal penting nggak sih Kak untuk mencatat semua pengeluaran kita dalam sebulan tuh Kak? Penting banget. Penting banget ya. Penting banget. Nah kalau untuk aku ya Kak, terutama aku tuh kan selalu merasa, mungkin beberapa teman-teman di luar sana juga merasa kalau punya uang cash rasanya tuh nggak bayar Kak. Betul. Jadi uang cash tuh rasanya kayak ya udah cepat berlalu dan kita nggak bisa nge-track itu kan. Kalau beda dengan misalnya kita pakai kris atau pakai debit itu kan ada transaksinya dan ada buktinya sendiri gitu, udah ke record secara otomatis gitu kan Kak. Nah, gimana sih Kak cara buat kita tuh menghilangkan rasa kayak ngebeli dengan cash tuh berarti tetap bayar loh, bukan kayak ya udah hilang aja gitu. Ini mungkin pengalamanku pribadi ya. Dan ini nggak akademis banget nih, kesannya kayak trivial banget. Aku juga dulu punya habit kayak gitu ya, kayak gampang buat meng-expense uang, apalagi megang cash gitu kan, gak terasa ya. Karena kita sekali narik kayak banyak gitu. Mungkin orang-orang di luar ini beda fenomenanya. Cuman aku sama mbaknya kan sama nih fenomenanya. Nah kalau aku biasanya buat menghadapi hal tersebut, aku nabung di awal bulan, bukan di akhir bulan. Jadi kayak aku bisa nge-track, aku udah misalnya kayak uang ini emang udah layak untuk dihabiskan. Kalau misalnya nggak habis gitu kan, itu berarti ada rezekiku buat ditabung lagi. Ini sebenarnya nggak akademis banget, cuman kayak ini self control kan mungkin setiap orang beda-beda gitu ya. Betul. Aku kadang kayak naruh di tempat yang sulit buat aku reach gitu, kayak misalnya di dompet digital yang emang penarikannya harus nggak langsung cair gitu kan di hari itu. Mungkin ada beberapa waktu itu sih. Jadi aku bisa menahan kayak keinginanku gitu loh. Ya aku taruh di awal makanya. Menarik Kak. Berarti emang kalau untuk yang agak susah mengontrol diri, lebih baik nabungnya di awal dan mencatat semuanya gitu ya Kak. Tapi ini dalam tanda kutip ya. Iya. Aku bisa melakukan hal tersebut karena aku udah ada dana darurat. Jadi aku merasa aman ketika aku mengkomitmenkan untuk menabung di awal bulan gitu. Menarik. Jadi aman. Berarti Kak kalau megang cashnya sendiri, kakak tetap megang cash, berani ngambil banyak atau kayak kakak kasih batasan nih, kayak aku cuman boleh megang cash seberapa banyak karena aku tahu sifat buruk aku tadi gitu. Iya, tetap dibatasin. Tetap dibatasin ya. Dibatasi. Nah, terus kalau untuk pencatatannya tuh Kak, gimana tuh Kak kalau cash? Kalau cash, aku biasanya kalau misalnya pakai kan kayak banyak jurnal yang pakai di HP kan, yang kayak misalnya kita bisa masukin expense kita berapa, kita dapat uang berapa gitu kan. Kalau nggak salah tuh di App Store, di Play Store juga banyak kan aplikasi kayak gitu. Biasanya aku kalau misalnya ngambil cash, aku langsung coba mencatatkannya ya, cashnya keluar segitu gitu. Biasanya tapi dengan catatan ini, biasanya aku ngambilnya gini sih, kayak seminggu sekian gitu. Berarti aku nggak boleh narik lagi gitu. Apapun yang terjadi nggak boleh narik lagi. Nggak boleh. Itu balik lagi self control orang kan beda-beda. ini trivial banget dan kayak apa ya? Ini personal experience based banget dan juga nggak akademis banget, cuman tapi ya kayak gitu kenyataannya. Gitu. Tapi kalau terutama ya anak-anak muda zaman sekarang ya Kak, selalu dihadapkan di situasi dilema di mana kadang mereka pengen self reward, tapi mereka juga merasa mereka butuh nabung gitu Kak. Gimana ya Kak biar bisa balance, bisa tetap self reward di waktu yang benar, tapi juga punya dana darurat dan aman gitu ke depannya. Nah, ini aku ngeliat fenomena kayak ada orang yang emang pandai menabung dan kikir ini barrier-nya tipis banget gitu ya.
self reward itu juga perlu gitu kan. Tapi berlebihan juga tidak boleh. Kayak jangan sampai berlebihan. Menabung itu perlu, cuman menabung berlebihan juga jangan juga, karena opportunities selain menabung juga banyak kan. Kayak misalnya kita buat nge-expense buat beli course, atau nggak mau ikut les, atau nggak buat investasi belajar, itu kan bentuknya beda ya, cuman kan investasi juga. Dan itu kan ada opportunities juga tuh di balik situ, bahkan mungkin bisa jauh lebih besar ke depannya. Saranku sih coba kita coba sediain wadah beda-beda gitu. Kayak misal ada wadah buat pendidikan, kita pengen pendidikan ini pokoknya uang ini bisa buat, mungkin kita mau ambil S3, mungkin Mbak mau ambil S3. Enggak. Amin. Oh iya, amin. Oke. Amin. Mau ambil S3 atau mungkin mau study abroad gitu kan, atau mungkin misalnya mau ambil course atau dan lain-lainnya lah. Itu kita komitmenkan juga di wadah itu juga. Kita siapin wadah buat itu. Dan mungkin kita juga bisa siapin wadah buat self reward gitu. Nah, itu kan baik lagi tuh yang 50 30 20. Ini kan setiap orang pasti beda-beda. Kalau bisa tetap komitmen buat naruh ke proporsinya masing-masing, itu sesuai setiap bulannya. Mungkin buat self reward maunya aku pengen, ini balik lagi ke smart tadi ya, aku mau self reward ke luar negeri gitu. Cuman kita bisa komit 10% dari pendapatan kita. Nah, ini cukup apa enggak, attainable apa enggak gitu. Nah, itu balik lagi ke smart tadi. Saya kita emang mau study abroad gitu kan, pengen pakai dana kita sendiri, nggak pakai misalnya kayak beasiswa dan lain-lain gitu, expense-nya full kita. Nah, ini cocok nggak, maksudnya sesuai dengan komitmen dan power kita nggak buat menabung, atau nggak buat dana investasi misalnya buat kedepannya, buat kebutuhan, contohnya mau beli properti lagi kayak buat investasikan atau lain-lain. Itu baik lagi tuh, apakah bisa apa enggak dengan kemampuan yang kita punya gitu. Dan baik lagi komitmen di proporsi itu, yaitu kita bisa juga apa enggak gitu sih. Berarti baiknya itu Kak punya banyak rekening yang udah punya proporsi masing-masing gitu ya Kak. Betul. Jadi ada yang untuk foya-foya, ada yang untuk dana darurat, ada yang benar-benar untuk goals yang spesifik gitu ya Kak. Berarti tiga-tiga itu harus dipakai masing-masing gitu ya Kak. Betul. Itu generiknya ya. Cuman kalau misalnya punya bentuk tabungan lain misalnya buat target lain gitu, nggak apa-apa, nggak masalah gitu sih. Kan target orang beda-beda, balik lagi. Betul. Nah, kalau untuk yang foya-foya tadi misalnya udah ada rekening yang untuk self reward, untuk segala macam, itu apakah bijak gitu Kak kalau dipakai sampai 0 gitu Kak? Karena mindsetnya ini kan dana yang untuk senang-senang gitu. Yang nggak masalah sih, asal kita punya tetap komitmen buat menabung di yang portofolio buat tabungan kita gitu. Jangan sampai nih malah kayak kita punya portofolio buat menabung gitu kan, kayak untuk investasi jangka panjang, cuman malah kita alihkan nih ke foya-foya terus kita habisin. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Yang penting kita udah punya proporsinya masing-masing gitu kan. Nah, kebutuhan foya-foya juga mau dipakainya kapan gitu kan, itu target juga kan, target jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin kalau perempuan misalnya mau foya-foya bisa buat di skincare, atau misalnya buat self healing gitu, misalnya buat nge-trip dan lain-lain. Itu kan ada targetnya juga tuh. Itu sih. Menarik. Nah Kak, kalau ada juga tuh yang bilang Kak, kalau mau foya-foya tuh misalnya ya beli tas. Kalau mau beli tas harga 25 juta, paling nggak kamu punya 10 kali uang yang di dalam rekening kamu dari 25 juta itu. Nah, menurut Kakak itu make sense atau enggak sih? Itu make sense banget menurut gue ya. Cuma baik lagi ke orang-orang lagi. Kalau aku pribadi, aku suka pakai perhitungan seperti itu gitu. Kayak misal aku cuma punya tabungan let's say 100 juta. Aku mau beli kebutuhan kayak kebutuhan tersier yang harus mengambil 100 juta aku tadi gitu. Kayak aku setelah membeli barang tersebut, barang tersier lagi kan, mungkin nggak bisa mendukung produktivitasku ke depannya buat aktivitas juga kan. Akhirnya kan nggak ada value apa-apa lagi. Akhirnya ya udah kayak 100 juta itu ya berubah jadi bentuknya barang dan nggak ada apa-apa lagi gitu pasca itu. Kecuali kayak misalnya biasa aku coba mengkategorikan ya lebih tepatnya. Ini apakah benda ini bisa istilahnya ngasih added value, atau mungkin bisa mensupport produktivitasku. Misalnya mau kendaraan nih,
kendaraan, atau misalnya laptop buat ngedesain. Mungkin ada teman-teman yang profesinya sebagai desainer gitu. Ini kan mata pencarian juga gitu. Kalau misalnya pakai range 10 kali gitu mungkin agak panjang waktunya kan. Bener. Tapi kalau misalnya seenggaknya aku punya tabungan 5 kali dari harga laptop itu, tapi laptop itu ternyata bisa dipakai buat menunjang produktivitas gitu. Itu harus punya hitung-hitungan pribadi sih. Dan itu nggak apa-apa gitu. Asalkan itu bisa ngasih edit value dan juga bisa nge-support produktivitas juga. Berarti nggak harus 10 juta banget gitu ya, 10 kali dari 25 yang tadi ya Kak? Nggak mesti banget, cuman kalau mau pakai itu juga nggak masalah. Kan lebih kali-kalian lebih banyak ya nggak masalah kan, berarti uangnya banyak. Tapi kan ada juga Kak yang misalnya dia pengen sesuatu 10 juta dan dia punya 10 juta langsung habis gitu Kak. Berarti itu malah nggak bijak gitu ya Kak? Kebijaksanaan itu menurutku bisa lihatnya tuh dari diri kita sendiri sih. Mungkin orang lain nganggap itu nggak bijaksana dan ya udah itu jadi judgement orang aja kan. Cuman balik lagi masuk akal apa enggak sih lebih tepatnya. Kalau misalnya itu kebutuhan tersier gitu kan kita nggak tahu nih kebutuhannya apa. Kalau misalnya buat kebutuhan sehari-hari, buat makan dan segala macem, kan kondisi background orang beda-beda juga. Kalau expense segitu buat kebutuhan primer itu mungkin make sense ya buat beberapa orang gitu. Cuman kalau kebutuhan tersier ya aku nggak bisa ngejudge, cuman kayak sayang sih menurutku gitu. Nah berarti Kak mungkin sebelum kita lanjut ke podcast lounge, ada nggak Kak pesan-pesan buat teman-teman terutama anak muda di luar sana yang masih ada rasa ingin foya-foya tapi pengen tetap secure dan pengen bisa kaya di waktu yang pasnya buat mereka nanti? Ini untuk anak muda kan? Iya, untuk anak muda. Generasinya berarti dikotakin ya? Iya, dikotakin. Mungkin buat teman-teman yang seumuran sama aku gitu ya, atau mungkin ya range-nya 20 sampai 30 gitu. Mungkin tetap coba untuk menabung gitu. Dan kalau bisa tuh nge-expense sebagian uang itu ke sebuah hal yang bisa meningkatin produktivitas kita gitu. Kayak misalnya kalau aku pribadi gitu kan, aku biasanya nge-expense ya mungkin buat sertifikasi, buat ambil course gitu. Dan dengan harapan investasi ini nih kedepannya bisa ngasih kayak besaran uang yang lebih besar lagi kedepannya gitu. Cuman jangan lupa juga buat nge-expense uang buat ya kegiatan yang bisa memperbaiki psikis gitu kan, self healing itu juga perlu. Cuman kalau bisa proporsinya yang bijak gitu. Berarti untuk teman-teman semua, terutama teman-teman anak muda dan generasi muda, jangan lupa untuk terus berinvestasi, baik itu dalam bentuk ilmu ataupun keuangan, dan jangan lupa untuk tetap self reward. Betul. Terima kasih banyak Kak Iqbal untuk sharing sessionnya hari ini. Nah mungkin kita sekarang bisa lanjut ke Leadership Lounge karena ada beberapa teman kita yang udah kita pilih pertanyaannya dari teman-teman MBA Leaders. Ada dari teman kita dari akun aradit.d. Pertanyaannya adalah tantangan atau culture shock apa yang pernah dialamin selama di kelas IMBA? Oh iya nih kan Kak Iqbal anak internasional ya Kak. Iya. Kira-kira ada culture shock gak sih Kak? Jujur waktu berarti semester 1 ya kan. Iya. Kalau misalnya pra kan masih bareng ya. Pas Kalau zaman dulu Kakak aku pra masih dulu bareng ya? Masih bareng sama teman-teman yang dari reguler. Cuman di semester 1 ini aku ketemu teman kayak dari Jerman gitu ya. Itu mereka effort belajarnya tinggi dan bisa konsisten gitu setiap waktu. Kayak seenggaknya setiap hari itu nyicil, dan mereka tuh kayak naruh komitmen buat belajar itu tinggi banget. Padahal kan itu ada kalau nggak salah 6 matkul ya, 6 matkul, dan itu menurutku workloadnya agak besar juga. Tapi mereka bisa menjalankan itu dengan smooth gitu kan. Terus juga bisa naruh komitmen yang besar. Terus mereka bisa konsisten juga setiap hari. Kayak itu aja yang dikerjain gitu. Jadi hasilnya tuh ya kayak hasil output dari belajarnya mereka yang maksimal gitu. Sedangkan kalau tipikal mungkin aku nggak bisa ngelempar ke orang lain. Aku kadang juga ada sifat pengennya deadlineer gitu. Cuman kayak ngeliat teman-teman yang punya etos kerja yang tinggi banget,
itu yang nge-build aku sih. Awalnya shock berat kan, ini kok nggak bisa dikejar-kejar orang ini gitu, buat progresnya kok terlalu cepat. Cuman kalau misalnya kita ngelihat esensi belajarnya dia, terus tipikal belajarnya mereka gitu kan, sebenarnya oke banget sih, kayak bisa diikutin gitu, kayak bener-bener bisa effort kita dan juga output yang kita harapin juga selaras gitu kan. Emang kadang output itu mengkhianati ya, cuman kalau misalnya kita fokus pada proses gitu kan, itu kayaknya nggak bakal mengkhianati sih menurut gue. Keren. Berarti kakak malah dari culture shock yang cara belajar teman-teman tadi malah jadi suatu hal yang buat Kak Iqbal pelajarin ya. Keren. Nah gitu guys, jadi untuk melihat segala hal kita harus mencari sisi positifnya. Dari tantangan bisa aja jadi pelajaran baru yang malah baik untuk diri kita. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari It's Heijin. Gimana cara ngimbangin sibuknya Imba dan tanggung jawab sebagai Chief Club? Tadi sempat disinggung juga Kak. Mungkin untuk Kak Heijin bisa diperjelas lagi. Sebenarnya Kak Heijin juga Imba juga sih barengnya. Kalau ngimbangin sibuknya Imba ya, mungkin karena ke-build dari semester 1 ya. Dulu aku semester 1 tuh pernah sampai ngedrop banget juga, gara-gara ya itu ngikutin flow teman-teman dari yang exchange kan, yang dari luar ke sini. Cuman ini benar-benar kayak ngebentuk aku juga gitu. Dan aku juga bukan menganggap ya, aku bilangnya kayak ya belajar juga ada kompetisi juga kan. Kadang aku juga pengen harus bisa kayak mereka gitu, atau enggak lebih baik dari teman-teman yang exchange gitu kan, karena emang mereka ngasih etos kerja yang menurutku bisa jadi benchmark yang bagus banget. Karena aku nggak bisa ngalahin mereka, at least aku jadi mereka sih. Nah itu, at least aku jadi mereka, aku ikutin semua metodenya gitu, ngimbangin kayak segi belajarnya dan juga flow-nya belajar mereka. Dan kalau misalnya tanggung jawab sebagai Chief Club, baik lagi kayak tadi ya udah aku sebutin, karena aku punya tim yang super power banget ya, teman-teman keren banget di klub finance, dan pembagian tugasnya juga proporsional dan juga sesuai dengan output yang pengen kita harapin. Ya udah, jadi sehingga bisa balance gitu. Keren. Berarti cara Kak Iqbal untuk ngimbangin adalah dengan tetap terus belajar dan tetap memposisikan diri kakak untuk menjadi berada di posisi di mana kakak mengerti teman-teman dan pace-nya orang-orang yang di sekitar kakak aja gitu ya. Gitu ternyata Kak Heijin caranya. Tapi keren kakak bisa dari yang tadinya sempat sakit akhirnya bisa beradaptasi dan memposisikan diri tadi ya Kak. Keren. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga dari Kak Antik Laras. Ceritain pengalaman ngambil sertifikasi supply chain dong. Supply chain ya. Dulu aku pernah ambil sertifikasi supply chain ya, CSCA. Itu waktu pas aku baru banget lulus dari S1. Karena dulu aku pandangannya emang pengen ke operation, apalagi lebih khusus di supply chain gitu. Apalagi aku di S1 juga kan di bidangnya teknik dan perkapalan kan, ini sangat relate banget sama supply chain. Dan pengalamanku waktu pas ngambil sertifikasi supply chain, jujur kayak kan ini bareng ya, aku fresh grade banget, baru kayak fresh from the oven gitu, dari lulus dari kampus S1 dan ngumpulin sama orang-orang expert gitu. Ada beberapa orang dari industri persemenan, terus juga ada bahkan dari industri aviasi juga ada waktu peersku waktu pas ambil sertifikasi. Jujur kayak agak jomplang banget, cuman selama dikasih modul, selama kita ngikutin proses belajar dengan baik, menurutku masih bisa tetap ngikutin sih gitu. Dan apalagi kan kita ngambil jangankan sertifikasi ya, kayak kuliah pun kita juga istilahnya kayak mengeluarkan expense juga kan. Dan itu hak kita juga dong, kayak kita buat misalnya buat berilmu gitu, mau di kuliah, mau ambil sertifikasi, mau ambil course. Kalau misalnya kita nggak ngerti, coba tanya gitu. Tanya itu bukan suatu hal yang memalukan, karena menurutku kita bertanya itu ya karena itu hak kita. Kan kita kan belajar ya supaya ingin jadi dapat ilmu kan. Kalau misalnya kita nggak bertanya ya akhirnya kita nggak dapat ilmu dong, kita malah kehilangan hak kita dong. Nah waktu pas di sertifikasi, jujur menurutku aku ngeliat pribadiku juga kayaknya aku terlalu banyak nanya, karena jujur nggak banyak yang ngerti gitu, karena itu prosesnya agak panjang dan
dapat gelar dan sertifikasinya itu ditentuin dalam satu momen gitu. Ujian ngerjain 100 soal itu kalau misalnya kita gagal ya mau nggak mau ngulang gitu. Bayar lagi gitu Kak. Kita dikasih kesempatan 1 kali lagi. Kalau misalnya kita masih gagal kita bayar lagi. Wah, dan prosesnya itu berapa lama Kak belajarnya? Dulu aku kalau misalnya dihitung-hitung ya mungkin sebulan 2 bulan. Kalau misalnya pembelajarannya aku nggak ingat berapa waktunya. Cuman kayak belajar mandirinya itu sebulan 2 bulanan. Terus langsung dites gitu Kak? Langsung tes kalau nggak salah itu 100 soal ya. Wow, pilihan ganda Kak? Pilihan ganda. Cuman ada batas minimal kalau nggak salah. Kalau dulu aku kalau nggak salah 70 ya. Kita harus 70 benar. Oh, tricky juga ya Kak. Agak tricky. Karena 30 soal salah tuh lumayan juga. Iya. Berarti kunci utama kesuksesannya tadi itu adalah dengan banyak tanya ya Kak? Iya sih, iya. Dari Kakak memilih untuk, kan beberapa orang kadang gengsi ya Kak, kayak aduh aku nggak mau kelihatan kayak annoying, aku nggak mau kelihatan kayak kelihatannya bodoh atau apa gitu. Kakak kayak yaudah, aku di sini bayar, aku mau dapetin sertifikat, aku harus tanya gitu ya Kak. Betul. Kan orang lain kan nggak bayarin kita. Kecuali orang lain bayarin kita, ya udah kita bisa ngikutin maunya orang kan. Betul. Nah, mungkin pengalaman yang bisa diambil dan juga dipelajari sama teman-teman dari Kak Iqbal adalah untuk tidak malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Receh banget ya kedengeran. Tapi itu benar. Iya sih, iya. Daripada gagal ya Kak. Iya, ketimbang nggak dapet apa-apa kan sayang ya. Betul. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Andi Setiawan, bagaimana cara ngimbangin antara social life dan pendidikan? Kalau pendidikan itu nomor 1, ya kan. Emang kita kewajiban di MM kan, kita juga udah menandatanganin kontrak gitu, kontrak belajar. Itu emang pasti penting banget buat pendidikan. Cuman jangan dipungkiri juga bahwa social life itu juga penting gitu. Kalau belajar terus kan mungkin overwhelming nanti jatuhnya. Ya kita juga harus bisa ngimbangin antara social life kita sama pendidikan. Dan menurutku social life itu mungkin lingkungan pertemanan itu juga bisa mempengaruhi ke depannya juga kan. Nah buat kalau bisa tuh kita, apalagi udah dewasa gak sih kita? Udah dewasa buat apalagi di S2, mungkin bisa ngefilter teman-teman juga gitu. Mana teman-teman yang bisa buat kita untuk gerak maju gitu kan. Kita punya interest yang sama. Bukan masalah konsentrasi ya, bukan, tapi interest buat maju ke depan gitu. Itu kita punya hak juga kok buat ngasih barrier kayak pertemanan juga. Dan yang ngimbanginnya itu bahkan kadang kalau misalnya di pertemananku juga ya mungkin terdengarnya nggak seru gitu ya, kayak kumpul bareng cuman bahas tugas gitu. Cuman kan karena kita punya tanggung jawab yang sama, menurutku itu fair juga buat dibahas selama kita sama-sama kayak istilahnya satu wolf pack ini pengen buat maju gitu kan. Ya menurutku fair gitu. Jadi ya kita dapat hiburannya juga, di satu sisi juga kita sama-sama dapat pendidikan juga. Tapi aku juga kayak bener-bener lepas juga sih kadang kalau misalnya weekend ya, kalau bisa ya nggak usah ada tugas lah gitu. Tugas ya diselesain di weekdays gitu, clear di weekdays. Di weekend ya kita full buat happy. Setuju. Berarti kakak kalau main gitu kak, untuk ngebalance social life itu kakak ngebagi weekday untuk serius dan weekend untuk main gitu. Berarti semua tugas-tugas kakak kelarin semua tuh. Tapi nggak saklek gitu juga. Oh nggak saklek gitu juga. Kalau misalnya emang ada deadline, walaupun kita udah konsisten, taunya kan mungkin ada yang overlap gitu ya tugas-tugasnya, taunya deadline-nya belum selesai, udah ada deadline lagi. Ya udah mau nggak mau weekend ya harus dikorbanin. Betul. Emang tetap harus fleksibel ya, balik lagi kak. Gitu Kak Andi, semoga itu menjawab pertanyaan Kak Andi yang pengen tetap bersosial dan memiliki kehidupan yang keren di tengah-tengah pusingnya menjadi mahasiswa. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ronald SB, kenapa switching yang awalnya suka sama dunia operation terus sekarang di finance? Ada juga nih Kak, banyak teman-teman yang itu tadi Kak,
yang mungkin awalnya yang menggembar-gemborkan pengen finance, terus ujung-ujungnya masuk kelas AF, kelas FM kayak aduh nggak deh gitu. Kayak yang Tapi, lain gitu ya. Kakak waktu semester 1 kan dapat operations juga ya kak? Iya kan operations, Tom ya kan? Dapet. Nah berarti ada hal yang kakak rasakan nggak yang jadinya kakak mikir enggak deh nih ini aku finance aja gitu? Kalau misalnya kenapa aku mau operation terus berubah jadi finance gitu mungkin agak jauh lebih mendalam juga. Kayak dulu waktu pas aku di S1 kan selain aku dapat tentang operasional yang teknis juga sempat kebagian sedikit manajerial gitu kan. Cuman ternyata di MM ini operation juga menurutku sangat menarik banget mata kuliahnya gitu. Cuman dulu aku pilihannya antara operation sama finance aja. Aku benturin di situ. Cuman aku naruh interest yang lebih tinggi gitu di finance karena kan aku waktu pas S1 juga adil ya, aku belajar operation juga tapi aku di luar perkuliahan aku belajar tentang finance juga. Dan di S2 ini aku ketemu juga operation sama finance. Nah, akhirnya aku coba ngebandingin apa sih yang sesuai sama targetku ke depannya gitu. Jujur aku sebenarnya mau masuk ke keinginanku lebih tinggi buat masuk ke bidang keuangan. Lebih tepatnya pasar modal. Akhirnya karena menurutku itu weight-nya lebih besar ya kan. Kayak istilah faktor pengalinya lebih besar gitu. Ya otomatis aku bisa naruh konsentrasiku akhirnya di bidang finance gitu dibanding operation. Cuman kayak misalnya di lingkup S1 ku juga sebenarnya operation kayak semua apa ya, semua konsentrasi itu ada pentingnya juga gitu. Jadi kayak bukan berarti kita meninggalkan operation kita nggak belajar operation gitu. Ini masih penting banget gitu di bidang pekerjaan gitu sih. Jadi kakak merasa lebih cenderung yang mana gitu ya kak? Ya lebih ke cenderung yang mana. Karena akhirnya terbentuk setelah kakak pelajarin semuanya, kakak jadi serasa terpanggil nih ya kak dengan finance. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya dari Ronald SB terkait kenapa switching yang awalnya interest dari operation dan terus ke finance. Sebenarnya operations masih menarik, tapi finance lebih memanggil. Buat aku. Iya. Mungkin teman-teman yang sekarang sedang kebingungan atau sedang menimbang-nimbang konsentrasi yang akan diambil, teman-teman perlu melihat lagi apa yang teman-teman suka dan bisa komitmen, ya nggak kak? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bimo Stefanus. Saran untuk anak muda yang mau terjun ke dunia investasi. Nah, balik lagi nih kak, ke investasi. Investasi ya. Sebelum terjun, menurutku harus ada investasi waktu buat belajar sih. Jangan asal masuk aja gitu. Biasanya anak muda sukanya kayak high risk gitu, santai. Ya let's say kita bisa ambil kayak beberapa instrumen kayak saham lah ya. Udah terjun ke saham tanpa mempelajari apa-apa gitu. Dulu aku juga sempat ngalamin seperti itu gitu. Karena nggak ada teman buat belajar, buat sharing gitu kan. Tapi aku bersyukur sih di sini kan banyak teman-teman yang udah paham di situ. Jadi buat sharing enak dan metode juga bisa saling kayak nguatin gitu loh. Kayak kita punya metode ini sendiri, teman kita punya metode yang lain dan kita sharing gitu. Ternyata works juga sih di kita gitu. Nah itu enak sih karena lingkungannya juga udah ke-build kan apalagi di S2 ini. Saranku itu sih balik ke belajar lagi. Coba jangan menelan informasi mentah-mentah. Jangan ngeliat kayak emang keuntungannya besar banget, potensinya besar banget. Coba pahami resikonya dulu gitu. Resikonya kita bisa kehilangan seberapa besar sih kalau misalnya kita terjun ke dunia investasi tanpa belajar. Dan buat diriku juga pribadi ini aku masih kayak banyak room buat improvement gitu, room buat belajar lagi, kayak nggak stop sampai sini aja. Aku juga masih pengen belajar nih dari teman-teman di S2 ini. Mungkin teman-teman ada yang jauh lebih expert tapi aku nggak terlihat di radarku kan. Nah ini aku juga butuh buat sharing juga gitu. Menarik. Berarti untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia investasi itu yang paling pertama harus dibekalin adalah bisa punya ilmu serta bisa tahu dulu ya kak apa-apa aja yang ada di dunia investasi gitu ya kak. Dan perlu juga nggak sih kak kalau buat mereka tuh tahu jenis konservatif kah, moderat kah, atau investor seperti apa gitu ya kak.
Itu perlu ada berkaca lagi sih. Iya. Itu penilaian pribadi kita sendiri. Betul, karena pasti beda-beda ya Kak, walaupun udah masuk ke grup finance atau grup apapun, pasti bakalan beda kan ya Kak style Iya. investasinya. Betul. Oke. Nah itu semoga bisa menjawab dari pertanyaan Bimo Stefanus. Nah masih ada pertanyaan lagi? Oke, ternyata sampai di situ aja Kak leadership launch-nya. Dan itu tadi sebagai pertanyaan terakhir yang juga mengakhiri sesi bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kakak karena udah meluangkan waktunya dan mau sharing-sharing terkait manajemen keuangan bareng aku dan tentunya nanti buat teman-teman juga. Makasih banyak Kak Iqbal. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Tentunya bermanfaat. Sukses terus untuk Kak Iqbal dan semoga nanti untuk kegiatan Excel-nya sukses di Jumat ini. Thank you. Selamat siang Kak Iqbal. Siang, Dadah. Dadah semuanya. Terima kasih. Masih bersama Babinsa. 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 Kalian semua mendengarkan Babinsa. 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 Masih bersama Babinsa. Babinsa.